Oke, selamat datang lagi di penelusuran kita. Kali ini sumber yang Anda bawa ini, wah, langsung ke intinya, revolusi teknologi ya. Bab 6 dari How Innovation Works, fokusnya komunikasi dan komputasi. Betul. Dan kalau dipikir-pikir, teknologi kayak telegraf, radio, komputer, sampai AI sekarang ini udah nyatu banget ya sama hidup kita. Iya, kayaknya udah nggak kebayang gitu ya dunia tanpa semua ini. Nah, yang seru dari sumber ini tuh, kita diajak ngeliat gimana sih inovasi-inovasi kunci ini lahir. Bukan cuma soal siapa penemunya. Tapi lebih ke prosesnya ya, yang katanya sering bertahap, penuh lika-liku, kadang nggak diduga juga. Dan hampir selalu hasil kerja bareng banyak orang, bukan cuma satu jenius gitu. Sip. Jadi, misi kita hari ini, kita bongkar cerita di balik layar teknologi komunikasi dan komputasi ini. Gimana pesan bisa jadi cepat banget sampainya, terus otak elektronik itu gimana evolusinya? Kurisasi yang, wah, gila-gilaan, terus munculnya mesin pencari, medsos, sampai mesin yang bisa belajar sendiri. Oke, siap kita telusuri bareng ya. Mari mulai dari yang paling dasar dulu. Ngirim pesan jarak jauh, telegraf. Nah, ini kan seringnya dikaitin sama Samuel Morse ya? Ya, Samuel Morse. Idenya muncul waktu dia lagi diskusi di kapal Suli soal elektromagnetisme. Tapi ya itu, dari ide sampai jadi kenyataan butuh waktu bertahun-tahun. Dan dia nggak kerja sendirian kan? Katanya perlu masukan penting dari siapa namanya? Leonard Gale ya? Soal relay? Betul, soal relay buat memperkuat sinyal jarak jauh. Terus, ya jelas, dia juga harus ngembangin kode Morse itu sendiri. Prosesnya panjang lah. Bahkan sampai harus berantem di pengadilan buat patennya gitu ya? Persis. Dan ini contoh klasik banget fenomena penemuan serentak. Jadi pas Morse di Amerika lagi sibuk sama telegrafnya, di Inggris itu ada Charles Wheatstone sama William Cook. Oh, mereka juga bikin yang mirip? Ya, mereka juga ngembangin sistem serupa, malah udah sempat dipakai duluan buat jalur kereta api. Kayak teknologinya emang udah siap aja gitu buat ditemuin waktu itu. Masuk akal? Dampaknya pasti gede banget ya? Wah, gede banget. Dunia jadi kerasa kecil seketika. Pesan lintas samudra yang tadinya butuh berminggu-minggu, sekarang bisa nyampe dalam hitungan menit aja. Luar biasa kan? Iya, iya. Nah, lompatan berikutnya, era nirkabel. Radio. Ini seringnya Guglielmo Marconi yang disebut-sebut, eksperimennya di Italia tahun 1895 itu. Betul, Marconi. Tapi yang menarik dari sumber ini, justru peran koneksi sosialnya dia di London itu penting banget. Oh ya? Gimana tuh? Jadi sepupunya itu penulis, temennya pengacara terkenal. Nah, mereka ini yang bantu urusan paten sama komersialisasinya. Beda kan antara inventor sama inovator? Ah, iya, iya. Inventor nemuin, inovator bisa bikin jadi sesuatu gitu ya, jadi bisnis. Marconi jago di situ berarti. Tepat. Dan lagi-lagi nih, dia nggak sendirian juga. Ada Jagadish Chandra Bose di India, Oliver Lodge di Inggris, Alexander Popov di Rusia, terus ya jelas Nikola Tesla di Amerika. Wah, banyak juga ya yang main di area ini waktu itu. Mereka semua eksperimen sama gelombang elektromagnetik, pegang paten penting juga. Ini nunjukin lagi kalau inovasi itu seringnya proses bareng-bareng, saling bangun di atas temuan orang lain. Terus radio dampaknya gimana? Selain buat siaran biasa. Wah, ngubah segalanya. Dari siaran Vatikan sampai jadi alat propaganda kuat kayak Volksempfängernya Nazi itu. Goebbels kan bilang radio penting banget buat ngerebut kekuasaan. Ngeri juga ya. Makanya, sampai Marconi sendiri sempat nanya di tahun 1934, ini saya bawa kebaikan atau malah nambah ancaman buat dunia ya? Pertanyaan yang relevan banget sampai sekarang kan? Banget. Oke, dari pesang melintasi kawat dan udara, lompatan besarnya lagi itu ya bikin otak yang bisa ngolah informasi. Komputer. Nah, ini nih soal siapa penemu komputer. Jawabannya nggak gampang ya, ternyata. Nggak gampang sama sekali. Seringnya sih ENIAC tahun 1945 yang disebut. Mesin gede banget, 30 ton di University of Pennsylvania. Timnya John Mauchly sama Presper Eckert. Itu udah kayak komputer modern gitu. Ia udah memenuhi banyak kriteria sih. Digital, elektronik, bisa diprogram, walaupun ribet banget, terus serbaguna. Tapi basisnya masih desimal, belum biner murni. Tapi, kayaknya ada cerita lain ya di baliknya. Saya baca patennya dibatalin. Kenapa tuh? Nah, itu dia. Hakim mutusin kalau Mauchly ini dapat ide kuncinya dari John Atanasov. Atanasov ini bikin mesin eksperimen kecil, basisnya udah biner, di Iowa.
Loh, jadi idenya dari Atanasov? Begitu menurut pengadilan. Tapi lucunya, mesin Atanasov sendiri itu nggak pernah benar-benar berfungsi penuh atau bisa diprogram kayak ENIAC. Wah, rumit ya. Jadi inovasi itu benar-benar kayak evolusi ide gitu ya. Saling pinjam, saling bangun, kadang ada sengketanya juga. Persis. Makanya nggak bisa bilang komputer itu ditemukan satu orang jenius aja. Banyak banget yang kontribusi. Selain mereka, siapa lagi tokoh kuncinya? Saya ingat Alan Turing, terus ada Clay Shannon. Nah, Claude Shannon itu brilian banget. Tesis masternya dia nunjukin gimana logika boolean yang cuma benar salah itu bisa diwujudin pakai sirkuit listrik. Sampai dibilang Magna Carta zaman informasi. Keren banget. Terus John von Neumann. Von Neumann nih mentornya Turing. Dia yang ngerumusin arsitektur komputer modern yang kita pakai sekarang, di mana program disimpan di memori bareng sama data. Dia dapat idenya setelah lihat keterbatasan ENIAC, dia ini kayak penyerbuk silang ide antar tim riset gitu. Oke. Jangan lupa juga sisi softwarenya dong. Ada Grace Hopper kan? Wah, iya, Grace Hopper itu luar biasa. Dia ngembangin compiler pertama. Itu program pinter yang nerjemahin perintah mirip bahasa manusia ke kode mesin sama bahasa COBOL juga. Dia kerja di mesin Mark I. Hubungannya sama Howard Aiken di Mark I itu katanya mirip Charles Babbage sama Ada Lovelace ya, seabad sebelumnya. Mirip banget. Babbage kan ngerancang mesin mekanis analytical engine yang visioner tapi nggak kelar. Terus ada Lovelace, putrinya Lord Byron itu, nulis catatan yang dianggap program komputer pertama. Dia udah lihat potensi komputer lebih dari sekedar angka. Gila udah mikir sejauh itu ya, zaman dulu. Jadi bener ya, komputer itu evolusi panjang dari banyak banget kontribusi. Betul banget. Bahkan tahun 1937 itu disebut Annus Mirabilis, tahun keajaiban. Karena banyak ide kunci muncul barengan. Dari Turing, Shannon, Stibitz, Aiken, Atanasov, sama Konrad Zuse di Jerman. Luar biasa sih gimana ide-ide ini bisa nyambung gitu. Nah, dari mesin segede gaban itu, gimana ceritanya bisa jadi sekecil ini? Masuk kantong kita sekarang. Sumbernya bilang kuncinya di transistor sama IC ya. Betul sekali. Transistor itu ngegantiin tabung vakum yang gede, panas, dan gampang rusak. Terus sirkuit terpadu atau IC, ya intinya ngepak banyak banget transistor dalam satu keping silikon kecil. Itu lahirnya dari siapa? Nah, ini ceritanya seru juga. Dari orang-orang kayak kelompok Traitors 8. Termasuk di dalamnya ada Gordon Moore sama Robert Noyce. Mereka ini keluar dari perusahaannya William Shockley, penemu transistor. Loh, keluar dari perusahaan penemu transistor? Kenapa? Iya, ada masalah manajemen gitulah. Akhirnya mereka bikin Fairchild Semiconductor, terus nanti bikin Intel. Intel. Nah, Gordon Moore ini kan yang bikin ramalan fenomenal itu ya, tahun 1965. Iya, betul. Dalam sebuah artikel, dia nulis prediksi kalau jumlah komponen, ya transistor itu, di sebuah chip bakal naik 2 kali lipat kira-kira tiap 2 tahun. Ini yang jadi terkenal sebagai hukum Moore. Oke, kedengarannya kayak teknis banget ya. Tapi kenapa ini penting banget? Apa dampaknya? Dampaknya itu revolusioner, karena transistor yang lebih kecil itu nggak cuma lebih murah bikinnya, tapi juga lebih cepat kerjanya, lebih hemat listrik, dan lebih bisa diandalin. Oh, jadi semuanya jadi lebih baik gitu ya? Iya, ini nyiptain semacam lingkaran positif yang dahsyat. Chip lebih murah, bikin orang bisa bikin aplikasi baru, terus investasi makin gede buat riset. Chipnya jadi makin murah dan makin kuat lagi. Hukum Moore ini jadi kayak ramalan yang dipenuhi sendiri sama industrinya. Dan kita rasain banget ya dampaknya sekarang. Ponsel kita ini kan jauh lebih kuat dari superkomputer zaman dulu. Jauh banget. Lucunya banyak pakar waktu itu malah gagal total nebak arahnya bakal secepat ini. Contohnya gimana? Yaitu, kepala IBM tahun 1943 bilang pasar dunia paling cuma butuh mungkin 5 komputer aja. Terus penemu ponsel Marty Cooper tahun 1981 bilang ponsel nggak bakal pernah gantiin telepon kabel karena mahal banget. Salah total ya. Bahkan film Blade Runner tahun 80-an itu udah ada robot canggih tapi tokohnya masih pakai telepon umum. Susah banget emang ngebayangin dampak teknologi eksponensial kayak gini. Kita mikirnya lurus-lurus aja. Bener juga ya. Oke, nah dari kekuatan komputasi yang meledak ini, kita pindah ke gimana kita pakai buat nemuin info dan nyambung sama orang lain. Google deh misalnya, kayaknya nggak mungkin hidup tanpa Google sekarang. Tapi asal mulanya unik juga ya.
Unik banget. Jadi awalnya itu bukan niat mau bikin mesin pencari paling hebat gitu. Larry Page di Stanford itu lagi riset soal struktur link atau tautan di web. Oh, cuman neliti link aja. Iya, awalnya gitu. Terus bareng Sergey Brin, dia bikin program namanya Backrub buat ngekatalogin link-link itu. Ide kuncinya yang nanti jadi PageRank, peringkat sebuah situs itu ditentuin sama berapa banyak situs lain yang nge-link ke dia. Kayak ngandelin suara atau rekomendasi dari situs lain gitu. Wah, jadi kayak memanfaatkan kebijaksanaan kolektif web gitu ya? Persis. Jadi ini contoh lagi, inovasi yang arahnya nggak ketebak. Dulu nggak ada yang nyangka mesin pencari bakal jadi aplikasi internet paling dominan dan paling nguntungin. Model bisnis iklannya juga belakangan yang munculnya. Iya, itu baru muncul setelah ada saran dari investor. Ada cerita lucu juga di sumbernya. Mesin pencari gede lain waktu itu malah nggak bisa nemuin diri mereka sendiri di hasil pencariannya. Google datang dengan cara yang lebih pinter. Ada-ada aja. Nah, mirip juga sama media sosial ya. Dulu kan orang khawatir internet bikin kita jadi antisosial, nggak mau ketemu orang. Nyatanya malah kebalikannya ya, meledak platform buat nyambungin orang, kayak Facebook, yang lahirnya malah dari kamar asrama Harvard dibikin Mark Zuckerberg. Tujuannya jelas banget dari awal, nyambungin orang. Tapi kayak teknologi sebelumnya ada sisi lainnya juga kan? Pasti. Ada yang namanya fenomena filter bubble. Istilah dari Eli Pariser. Algoritma medsos itu kan cenderung nyodorin konten yang kita suka, yang sesuai sama pandangan kita. Jadi kita kayak dikurung di gelembung informasi kita sendiri gitu ya? Nah, itu dia. Resikonya ya kita jadi makin susah lihat sudut pandang lain, terus polarisasi bisa makin tajam. Mirip kayak dampak mesin cetak Gutenberg dulu dong. Teknologinya satu hal, tapi pas dipakai Martin Luther buat nyebar pamflet pakai bahasa Jerman, wah efeknya gede banget. Memicu reformasi, polarisasi juga, tapi sekaligus pencerahan juga. Selalu ada dua sisi mata uangnya ya, selalu begitu. Dan ini bawa kita ke topik terakhir yang lagi panas-panasnya sekarang, kecerdasan buatan atau AI. AI ya, ini bidang yang harapannya tinggi banget. Tapi juga ada sejarah AI wintersnya ya, masa-masa orang kecewa gitu. Betul. Dulu momen pentingnya sering disebut pas komputer Deep Blue dari IBM ngalahin juara catur Garry Kasparov tahun 1997. Tapi itu kan katanya cuma menang karena komputernya super cepat aja ya, brute force gitu. Iya benar, brute force. Makanya titik balik yang lebih signifikan itu mungkin pas AlphaGo dari DeepMind ngalahin juara dunia Go, Lee Sedol tahun 2016. Kenapa? Go beda. Karena Go itu jauh lebih kompleks dari catur. Nggak bisa cuma ngandelin brute force. Kuncinya AlphaGo itu, dia bisa belajar sendiri dari jutaan contoh permainan Go. Belajar sendiri, bukan di program langkah-langkahnya. Bukan, malah versi terbarunya, AlphaZero, belajar tanpa contoh dari manusia sama sekali. Dia cuma main lawan dirinya sendiri jutaan kali. Wah, terus yang menarik itu, katanya pemrogramnya sendiri nggak tahu persis ya kenapa AlphaGo milih langkah tertentu, kayak langkah 37 yang terkenal itu. Nah, itu dia. Rasanya aneh kan? Kita bikin sesuatu tapi nggak sepenuhnya paham cara kerjanya gimana. Ini pergeseran besar dari expert system zaman dulu, di mana manusia ngajarin aturan ke komputer. Sekarang jadi learning approach. Mesinnya belajar sendiri dari data. Tepat. Dan ini bisa terjadi karena 3 hal ketemu di waktu yang pas. Software baru, terutama bangkitnya lagi ide neural networks, dan algoritma backpropagation. Terus, hardware baru. Hardware apa tuh? GPU, Graphics Processing Units, itu chip yang awalnya dibikin buat main game, ternyata cocok banget buat ngolah data besar untuk deep learning. Dan yang ketiga tentu aja, data yang jumlahnya masif banget buat bahan bakar belajarnya AI. Contohnya, AI bisa belajar ngenalin tumor dari ribuan hasil scan medis ya, yang kalau manusia butuh waktu lama. Betul, itu salah satu contoh potensinya. Tapi AI juga punya tantangan gede, masalah explainability atau keterjelasannya tadi. Susah banget kadang ngerti kenapa AI ngambil keputusan A bukan B. Kayak contoh AI yang salah fokus ke salju pas bedain serigala sama husky itu ya. Iya, itu contoh klasik. Dia bukan belajar ciri serigalanya, tapi malah belajar kalau ada salju di latar belakang, itu pasti serigala. Kan bahaya kalau gitu. Terus ada masalah bias juga. Bias gimana maksudnya? AI kan belajar dari data. Kalau data yang dipakai buat ngelatih itu udah bias dari awal, ya AI-nya jadi ikutan bias. Contohnya sistem rekrutmen Amazon dulu yang ternyata jadi diskriminatif ke pelamar perempuan.
Karena data historisnya lebih banyak laki-laki yang diterima ya. Kemungkinan besar begitu. Jadi ini tantangan serius banget. Lucunya, kita mungkin nuntut standar transparansi ke mesin jauh lebih tinggi daripada ke otak manusia kita sendiri, yang sebenarnya juga kotak hitam kan? Benar juga sih. Nah, jadi gimana nih masa depan AI menurut sumber ini? Bakal gantiin kita semua nggak? Sumber ini sih cenderung berpendapat kalau dalam waktu dekat, AI itu bakal lebih banyak mengaugmentasi atau melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikan sepenuhnya. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya Centaur, tim gabungan manusia sama AI di catur yang ternyata lebih kuat dari AI murni atau manusia murni, atau fitur-fitur bantuan pengemudi di mobil, itu kan melengkapi, bukan mengganti sopir sepenuhnya untuk saat ini. Tapi ya jelas, ini bidang yang geraknya cepet banget, prediksi jangka panjang selalu susah. Oke. Jadi, kalau kita coba tarik benang merah dari semua penelusuran kita ini dari telegraf sampai AI, intinya apa sih tentang gimana inovasi bekerja di bidang komunikasi dan komputasi ini menurut sumber Anda? Ada beberapa pola kunci yang kayaknya muncul terus ya. Pertama, inovasi di sini tuh seringnya bertahap, bukan lompatan gede tiba-tiba. Lebih kayak evolusi gitu. Oke, bertahap. Terus? Kedua, seringnya hasil mengkombinasikan ide-ide yang sebenarnya udah ada, tapi dirangkai dengan cara baru. Ketiga, sering ada unsur keberuntungan atau serendipity. Nemuin sesuatu yang nggak dicari. Kebetulan yang pas gitu ya? Iya. Keempat, dampaknya seringkali nggak terduga. Sulit banget diramalin sebelumnya. Kelima, ini penting, hampir selalu merupakan usaha kolektif. Banyak orang, banyak tim, bukan kerjaan satu jenius aja. Bukan cuma satu nama besar ya? Betul. Dan yang terakhir, yang kerasa banget di era modern, didorong luar biasa sama kekuatan eksponensial hukum Moore. Miniaturisasi dan penurunan biaya komputasi itu ngaruh banget. Oke, lengkap banget rangkumannya. Semoga ya pembahasan kita ini bisa kasih Anda perspektif baru nih pas lagi pegang ponsel atau nyari info di Google atau dengar berita soal AI. Jadi ingat, oh ini asalnya dari mana, prosesnya gimana. Iya, prosesnya yang penuh coba-coba, gagal, kompetisi, kadang kebetulan juga. Ngerti proses inovasinya, termasuk kompromi dan konsekuensi yang nggak terduga, mudah-mudahan bisa bantu kita lebih bijak lah ngadepin masa depan teknologi yang terus berubah ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Sumber kita kan tadi cenderung optimis ya, AI bakal melengkapi manusia. Tapi kalau kita lihat sejarah otomatisasi, terus kecepatan perubahan eksponensial yang kita alamin sekarang, seberapa yakin sih kita bisa sama prediksi itu buat jangka panjang? Pertanyaan bagus itu. Mungkinkah kejutan besar berikutnya di dunia komunikasi dan komputasi ini justru sesuatu yang sekarang belum kebayang sama sekali sama kita? Sesuatu yang bakal ngubah total lanskap peran manusia dan mesin? Bisa jadi, masa depan selalu penuh ketidakpastian, apalagi soal teknologi. Nah, itu dia. Sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.